Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Philip Morning Market Call edisi hari Senin tanggal 19 Desember 2016. Sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah suaranya sudah dapat terdengar dengan jelas. Ya, terima kasih Pak Awan dan Pak Roy. Berikutnya akan dipandu dengan rekan saya Pak Jasa. Ini langsung deh. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Langsung saja kita mulai. Hari ini kami proyeksikan IHSG berpotensi bergerak menguat atau bullish di support level 5211 dan resistance level pada 5273. Market driver untuk hari ini adalah kami melihat adanya rasa lega di antara para investor setelah Tiongkok setuju untuk mengembalikan kapal tanpa awak ya, kapal bawah laut tanpa awak yang diambil dari Laut Cina Selatan akhir pekan lalu. Kapal ini adalah walaupun ini milik Angkatan Laut Amerika, namun kapal ini tidak dipersenjatai dan hanya digunakan untuk mengkoleksi atau mengumpulkan data-data seperti temperatur air. Sehingga keputusan Cina ini dapat menghindari tensi antara dua ekonomi terbesar di dunia. Selain itu juga data pagi ini dari Jepang cukup baik, ditopang oleh penurunan drastis nilai tukar yen dan juga pemulihan permintaan dari luar negeri. Jepang mencatatkan surplus neraca perdagangan untuk selama 3 bulan beruntun di bulan November. Ekspor hanya turun 0,4%. Ini penurunan terkecil ya sejak September 2015, setelah pada bulan sebelumnya ekspor itu anjlok 10,3%. Sementara impor turun 8,8% di bulan November, menyusul penurunan 17% di bulan sebelumnya. Siang ini juga Australia akan merilis ini ya RAPBN-P-nya, RAPBN perubahannya, dan investor akan melihat apakah defisit neracanya akan semakin buruk, karena kalau defisit semakin buruk dapat berpotensi membuat Australia di downgrade dari AAA ratingnya menjadi lebih rendah. Investor juga hari ini akan memonitor pertemuan kebijakan Bank of Japan yang mulai hari ini dan berakhir besok. Sementara Tiongkok hari ini juga akan merilis data harga rumah bulan November dan juga data tingkat pengangguran di Hong Kong. Kita masuki stok news hari ini yang dimulai dengan Indosat atau ISAT. Untuk tahun 2017, ISAT akan fokus meningkatkan pelayanan komunikasinya melalui ekspansi coverage dan juga upgrade infrastruktur. Salah satu caranya adalah melalui penambahan BTS dan juga peningkatan dari BTS yang sudah ada. Yang kedua adalah Adisarana Armada atau ASA. ASA akan mengalokasikan 800 miliar hingga 1 triliun rupiah untuk belanja modal atau CAPEX untuk tahun 2017. CAPEX ini yang didanai oleh pinjaman bank akan dibelanjakan untuk membeli kendaraan baru untuk mengganti kendaraan-kendaraan yang sudah berumur. Yang ketiga adalah Bank BJB atau BJBR. Bank BJB mentargetkan pertumbuhan kredit sekitar 12 hingga 13% untuk tahun depan. Sementara dana pihak ketiga ditargetkan tumbuh 14 hingga 15%. Pertumbuhan ini sebagian besar akan datang dari dana murah, sehingga akan meningkatkan rasio kasa dari Bank BJB. Yang terakhir adalah Surya Citra Media atau SCMA. SCMA optimis bahwa industri media akan
berada di posisi yang lebih baik tahun depan. Perusahaan mentargetkan pendapatan dari iklan, biaya iklan akan tumbuh lebih tinggi lagi dari tahun-tahun sebelumnya, yang kemungkinan pertumbuhannya akan sekitar 7 hingga 8%. Baik, itulah Stek News kita hari ini. Kita memasuki sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh rekan saya, Abdal. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Bersama dengan saya Afdal di sini. Seperti janji saya Jumat kemarin, saya sedikit mau membahas mengenai window dressing. Jadi memang fenomena window dressing itu biasanya atau memang terjadi di akhir tahun dan memang biasanya berulang tiap tahun tapi tidak selalu. Jadi, tapi probabilitasnya memang sangat besar itu terjadi tiap akhir tahun, maka dari itu biasanya ditunggu oleh para investor. Window dressing biasanya dilakukan oleh fund manager untuk gunanya untuk mempercantik kinerja dari fund manager tersebut. Jadi biasanya saham-saham atau portofolio yang isinya itu minus, itu biasanya dijual, dan positif, kalau isinya positif atau hijau, itu biasanya diakumulasi kembali. Oleh karena itu, kita sebagai investor retail itu bisa manfaatkan fenomena tersebut, di mana di sini kami telah menyajikan data saham-saham LQ45. Jadi ada 45 saham, kita compare dengan indeks LQ45 sendiri dan IISG, di mana kalau kita perhatikan memang secara historical 5 tahun terakhir, kita bahas IISG terlebih dahulu dan LQ45-nya. Kalau kita ambil average memang selalu atau positif, kurang lebih di atas 2,5%. Ini periodenya 15 sampai 31 Desember. Di sini bisa kita manfaatkan sebagai peluang untuk investasi short term. Jadi memang window dressing itu kita gunakan untuk investasi short term, tidak untuk long term, karena biasanya memang terjadi pada akhir tahun saja. Nah, di sini ada 45 saham. Kami tidak memberikan rekomendasi, kami cuma memberikan atau memaparkan tabel saham-saham ini. Untuk masalah decision-nya saya kembalikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu masing-masing yang bisa memberikan return di atas rata-rata. Saran saya itulah yang Bapak atau Ibu bisa akumulasi. Jadi memang periodenya cukup singkat, kurang lebih 2 minggu, dan kami berharap bisa memberikan return maksimal terhadap Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Jadi bagi yang mau foto atau mau screenshot, silahkan di screenshot sekarang, karena kita akan mau pindah slide untuk ke question dan answer. Baik, saya pikir cukup. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom question yang tersedia, atau pertanyaan juga bisa dikirimkan melalui email kami di research@philip.co.id. Bagi Bapak dan Ibu yang ketinggalan atau ingin menyaksikan kembali webinar pagi ini, bisa disaksikan melalui YouTube channel kami di Research-Philip Securities Indonesia. Terima kasih.
Ya, pagi Bapak Ibu sekalian, untuk sesi tanya jawab akan bersama saya Aditya Nugroho di sini. Sebelumnya kita akan sedikit membahas technical untuk chart IHSG. Kalau kita lihat minggu kemarin IHSG sempat berada di level 35.300, namun terkoreksi, dan ini kita lihat IHSG kemarin terkoreksi dan mampu bertahan di atas level 5230, dan kalau kita lihat dari indikator stokastik maupun MACD ada peluang bagi IHSG untuk terkonsolidasi sehingga terbuka peluang juga buat IHSG untuk sedikit menguat pada hari, namun rentangnya masih akan cukup tipis dengan resisten di level 5250 hingga 5260. Dan minggu-minggu ini kita sudah akan memasuki minggu dressing, di mana adalah 2 pekan terakhir menjelang penutupan perdagangan akhir tahun 2016. Jadi volume perdagangan kemungkinan akan lebih sepi dibanding biasa karena sudah banyak fund manager yang mengambil liburan. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan pertama dari Bapak Awan Setiono untuk saham Medco, KF, dan Telkom untuk minggu ini. Baik Pak, kita akan pertama buka dari saham Medco. Untuk Medco sebenarnya masih dalam downtrend channel, namun kalau kita lihat dari rentang sebulan terakhir tampaknya sudah mulai berkonsolidasi di rentang di 1.300. Di sini kita lihat 1.300 hingga 1390 atau 1.400. Jadi dalam waktu dekat ini jika sudah mendekati support 1.300 boleh coba spekulasi buy dan kembali aksi profit taking di level 1.400 Pak. Jadi sementara ini masih akan cenderung sideways. Namun perlu diperhatikan adalah Medco ini berencana akan mengadakan right issue pada Q1 2017 nanti. Jadi perhatikan kabar selanjutnya mengenai right issue, karena seperti pengalaman yang sudah jika saham akan right issue maka harganya akan cenderung mengikuti untuk harga eksekusi rate-nya. Jadi itulah yang harus diperhatikan di saham Medco ini. Ditambah lagi memang Medco ini butuh pendanaan yang besar karena mereka memang tahun kemarin sangat-sangat ekspansif, jadi banyak mengakuisisi tambang logam dan ladang minyak baru. Demikian Pak untuk Medco-nya. Lalu untuk Kimia Farma, untuk KF tampaknya dalam jangka menengah ini masih agak sedikit bullish. Kalau kita lihat memang meskipun slope kenaikannya tidak terlalu besar, namun dalam tren bullish. Kalau kita di sini sedang berada di area 2.800, namun kalau kita lihat dari indikator MACD tampaknya ada sinyal jual kecil di sini. Jadi ada peluang untuk menguji support di area 2.680 yang merupakan adalah support moving average 20 hari. Jadi bisa coba spekulasi buy on weakness di kisaran tersebut Pak. Lalu saham Telkom. Sekaligus untuk menjawab pertanyaan Ibu Vivi Astuti, untuk Telkom juga cenderung sideways. Kalau kita di sini kemarin ada koreksi cukup dalam dari harga 3.900 hingga menyentuh level 3.820. Kalau kita lihat dari memang indikator stokastiknya ada peluang untuk kembali melemah, namun harapannya adalah tidak menembus support di 3.770 yang merupakan level terendah sebelumnya yang pernah disentuh dalam waktu sebulan ini. Jadi untuk menjaga momentum saham Telkom tidak menjadi bearish. Jadi sebaiknya wait and see terlebih dahulu, kita melihat apakah support 370 ini kuat atau tidak. Karena kalau tidak, maka lebih baik ditunggu kembali sebelum masuk untuk melihat area support berikutnya di berapa. Karena kalau kita tarik lebih jauh, maka ada peluang Telkom ini untuk kembali menguji ke level 3.600 setelah level 3.770 ditembus. Namun seandainya level support ini kembali kuat dan altern memantul, maka bisa coba diikuti dan kembali profit taking di area resisten di 3.900. Demikian Bapak Awan. Berikutnya untuk Ibu Vivi Astuti, Telkom barusan kita bahas, lalu berikutnya ada Pegas, Pakuan, dan Bank Jabar Banten. Baik. Untuk perusahaan gas negara tampaknya sudah terkoreksi, namun ini
tampaknya sehat karena memang kenaikannya dari bulan November pertengahan sudah drastis sekali dari harga 2.200-an sampai ke kisaran 2.900-an. Ada area support di kisaran 2.650 yang merupakan area support moving average 50 hari dan juga dekat dengan moving average 100 harinya. Namun jika level 2650 ini ditembus, maka support kuat berikutnya ada di kisaran 2.600. Harapannya adalah level ini tidak ditembus karena untuk menjaga momentum uptrend dari saham Pegas. Lebih baik kita wait and see terlebih dahulu sampai ada stokastik sudah berada di area kira-kira di oversold dan bisa kita picking up lagi untuk bottom fishing di saham Pegas ini. Lalu saham Pakuwon. Saham Pakuwon ini kita lihat sudah ada di area oversold dan kalau dari indikator MACD tampaknya akan ada peluang untuk terkonsolidasi di rentang 580 hingga 600, jadi cukup sempit. Dan kalau kita lihat dari konsolidasi sebelumnya di periode tanggal 16 November hingga 25 November ini cenderung akan sideways dengan rentang sempit, jadi perkiraan kami masih akan bergerak sideways dengan rentang sempit di kisaran 580 hingga 610. Selama saham Pakuwon ini belum kembali konfirmasi menjadi bullish kembali, lebih baik tidak di keep dalam terlalu panjang karena ini downtrendnya justru mengalami penurunan, slope penurunannya semakin tajam dibanding periode bulan November lalu, jadi masih tetap wait and see di saham Pakuwon. Di sini kita lihat ada support kuat di 570, mudah-mudahan ini menjadi titik balik bagi saham Pakuwon untuk bisa kembali bouncing back ke atas. Berikutnya saham BJBR. Saham BJBR ini kenaikannya cukup tidak terlalu wajar ya, karena untuk secara valuasi sekarang sudah cukup mahal, di mana PE ratio sekitar 18 kali dan PBV juga sudah cukup tinggi untuk ukuran sekelas Bank Jabar. Jadi lebih baik pantau dan batasi keuntungan yang ingin diperoleh untuk meminimalisir risiko, karena kenaikan yang tajam biasanya juga diiringi dengan koreksi yang tajam pula seperti yang terjadi pada BJBR tanggal 8 Desember lalu. Jadi kami tidak merekomendasikan hold untuk saham ini dilihat dari sisi fundamentalnya. Demikian Ibu Fiesti. Berikutnya Bapak Antonius Leo untuk saham multipolar, Elsa, dan Alam Sutra. Untuk multipolar, ini kita lihat ada bentuk pola symmetrical triangle dan ada peluang untuk sedikit melemah. Di sini ada gap kecil. Oh, tidak gap ya. Coba ada peluang untuk menguji support di kisaran 344. Ini bisa diambil peluang untuk buy on weakness. Kalau kita lihat dari tren jangka menengahnya, ini bentuk segitiga simetrikal seperti ini, ada peluang untuk dia menguat dengan signifikan apabila upper batas dari triangle ini di breakout. Jadi kita masih menantikan saat-saat breakout seperti itu, dan perlu diperhatikan apabila dia breakout dengan volume cukup tebal, maka ini bisa diikuti. Namun hati-hati dengan catch on seperti yang terjadi pada tanggal 20 Oktober dan juga 7 Desember, di mana kenaikannya cukup tinggi diiringi dengan volume cukup tinggi, namun keesokan harinya tidak mampu breakout dari batas atas triangle ini dan kembali terkoreksi. Jadi butuh konfirmasi untuk hari kedua penembusan batas triangle ini untuk mengkonfirmasi dia breakout dan menjadi bullish kembali. Lalu saham Elnusa. Untuk Elsa juga masih tetap berada dalam downtrend arahnya. Kalau kita lihat juga slope-nya juga masih stabil ini, dan sudah 3 kali berusaha menembus barrier downtrend namun belum berhasil. Kita di sini ada peluang untuk kembali terkoreksi dan sebaiknya menunggu di area 390 lebih amannya untuk kembali akumulasi. Berikutnya saham Alam Sutra. Untuk Alam Sutra juga seperti Elsa masih berada dalam downtrend channel, dan kita lihat di sini
dari sisi indikator stokastik maupun MACD tampak ada peluang untuk kembali meneruskan pelemahan. Kalau kita sedikit tarik agak jauh sedikit, maka sebenarnya ada support di area 360 di saham Alam Sutra. Kita lihat apakah titik ini mampu menjadi turning point bagi Alam Sutra untuk kembali menguat atau justru dia akan terus turun ke bawah. Jadi masih wait and see. Pun seandainya 360 cukup kuat dan menjadi turning point, maka kita akan melihat pergerakan konsolidasi terlebih dahulu setelah pasca bearish yang cukup panjang selama 3 bulan terakhir. Jadi kalaupun dia akan sideways, rentangnya mudah-mudahan berada di area 360 hingga 390. Kami melihatnya ada di area situ. Namun saat ini masih belum terkonfirmasi apakah akan sideways atau belum, karena kita masih menantikan support 360 apakah dia berhasil tembus ke bawah atau masih akan bertahan. Demikian Pak Antonius Leo. Berikutnya Bapak atau Ibu Levis ya untuk Pakuan. Barusan sudah kami bahas sedikit di review. Untuk Pakuan masih menanti konfirmasi titik baliknya Pak. Jadi ada kemungkinan dia akan memantul di level 570. Namun itu perlu dikonfirmasi karena kalau dia memantul maka pantulan bisa bertahan 2 hingga 3 hari. Jadi lebih baik menunggu hari kedua pantulan untuk bisa ikut. Demikian. Berikutnya Pak Roy Barus, apakah capital outflow asing saat ini polanya sama dengan capital outflow asing setelah Pilpres lalu? Apakah setiap kenaikan suku bunga The Fed, IHSG juga jatuh? Untuk dasar capital outflow saat ini dan waktu setelah Pilpres kalau tidak salah adalah carry over dari tahun 2013 di mana taper tantrum juga menjadi hot issue ketika itu, di mana ada rencana The Fed untuk mengurangi stimulus dan juga rencana untuk kenaikan The Fed membuat dana asing keluar dari emerging market dan kembali ke Amerika. Polanya kurang lebih mirip seperti itu, namun itu bukan berasal dari faktor internal Indonesia. Artian itu adalah pure dari faktor global dan tidak hanya Indonesia sendiri yang mengalaminya. Yang perlu kita lihat adalah ke depan bagaimana langkah BI untuk memitigasi langkah The Fed untuk menaikkan suku bunga secara gradual. Jadi kalau seandainya capital outflow dan bisa di-manage dengan baik oleh BI, artian menjaga volatilitas rupiah di tingkat yang terjaga dan indikator makro kita masih membaik, harusnya imbasnya ada tapi tidak akan terlalu buruk. Dan kalau capital outflow ini kita lihat harus dipandang bahwa ini adalah fenomena global di mana dari seluruh emerging market juga mengalami hal yang sama, jadi tidak ansih faktor dari dalam negeri kita, Pak. Demikian Pak Roy. Nah, untuk korelasi dengan IHSG sendiri, kalau kita lihat sepanjang bulan Juli kemarin, sejak bulan Juli hingga September, kenaikan IHSG ini terutama ditopang oleh capital inflow memang, di mana mencapai puncaknya hampir mencapai 40 triliun. Dan biasanya kenaikan yang diiringi oleh capital inflow, ketika uang asingnya kembali keluar, maka IHSG akan kembali turun. Itu yang perlu kita waspadai. Nah, bulan Desember ini tampaknya pergerakan IHSG sedikit anomali dengan arus dana asing di mana capital outflow deras namun IHSG mampu bertahan. Jadi itu yang perlu kita cermati dan perhatikan untuk saat ini, Pak. Demikian Pak Roy Barus. Lalu Bapak Stevi untuk saham Telkom, Adaro dan Kras untuk short term untuk target price ya. Baik Pak, untuk Telkom sudah kita bahas, akan kita ulang sedikit. Untuk saham Telkom ada peluang untuk bisa akumulasi spek buy di level 3770 Pak, yaitu merupakan support cukup kuat dari bulan Juni kemarin. Namun waspada jika ada support ini kembali jebol, maka bisa lepas dulu dan kita menantikan support berikutnya untuk kembali akumulasi Pak untuk di saham Telkom. Berikutnya saham Adaro. Saham Adaro tampaknya sudah mulai agak konsolidasi di atas di rentang 1600 hingga 1751. Kalau kita lihat dari stokastik juga tampaknya masih ada peluang untuk pelemahan, bisa coba untuk spekulasi buy di level 1600. Kalau kita lihat dari harga batu bara yang masih bertahan dan
kalau kita harga minyak juga tampaknya sudah akan bertahan di level 50-an dolar per barel. Jadi seharusnya secara fundamental mampu menopang kenaikan harga saham-saham batubara termasuk Adaro untuk kedepannya. Lalu Krakatau Steel. Ya, untuk crash kemarin tampaknya masih belum berhasil menembus resisten di 845. Jadi mungkin bisa take profit dulu Pak, seandainya ada barang di sini dan kembali melihat di level support 800 apakah mampu bertahan atau tidak. Karena kalau tidak mampu bertahan, kita akan melihat level 710 sebagai support berikutnya. Jadi masih tetap wait and see untuk di saham Krakatau Steel. Demikian Pak Stevi. Berikutnya Pak Abdul Roma untuk saham Tele, Bank Jatim, Pegas, dan LPKR. Baik. Untuk saham Tele ini ada peluang untuk masih melanjutkan koreksi Pak. Kalau kita lihat memang harganya sudah agak meninggalkan area puncak di 820 dan indikator MACD dan stokastik juga sudah mulai mengarah untuk koreksi lanjutan. Kalau kita lihat ada support pertama di kisaran 780, namun jika ditembus maka berikutnya ada di area 765 yang merupakan moving average 20 harinya. Namun jika support ini kembali tembus, maka kita melihat level 735 sebagai support berikutnya dan harapannya adalah support ini bisa kuat dan kembali memantul ke atas. Jadi masih jika Bapak ada barang bisa coba lepas dahulu dan kita menantikan level support sebagai entry point berikutnya Pak. Namun jika Bapak belum ada barang bisa menantikan di support-support di atas tadi. Namun kami sarankan masuknya tidak langsung tapi gradual bertahap, artian sedikit demi sedikit. Kemudian saham BJTM Bank Jawa Timur. BJTM di sini kita sedikit mereview pola kenaikan waktu bulan Juli hingga Agustus tahun 2016. Ada peluang bagi saham BJTM ini untuk mengulangi pola tanggal 3 Agustus di mana setelah naik kencang dia berkonsolidasi sepanjang 3-4 hari dan kemudian breakout. Nah, kuncinya adalah jika pada hari ini Bank Jatim mampu melampaui level tertinggi sebelumnya di level 605, apalagi dengan volume cukup tebal, maka bisa coba diikuti karena kita lihat potensi kenaikannya tampak bisa sampai level 650, Pak. Namun jika seandainya kenaikannya tertahan dan agak susah di level 605 mungkin bisa hold dulu, tapi kalau dia baru break 605 dan di 610 dengan kondisi bid yang tebal maka bisa dicoba diikuti untuk saham BJTM ini. Tambah lagi secara valuasi kalau kita compare dengan Bank Jabar Banten sudah jauh lebih murah dari Bank Jatim ini Pak. Lalu saham perusahaan gas negara atau Pegas. Untuk Pegas tampaknya sudah menjauhi area resisten di level 2.900. Kemarin sempat menembus namun tidak mampu bertahan dan kembali berada di area rentang 2.600 hingga 2.900. Di sini kita lihat area support di kisaran 2675 yang merupakan moving average 100 harinya ini sedikit berimpitan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi support kuat di area 2650 hingga 2700 Pak. Bisa kita pantau seandainya dia kuat di sana maka bisa kembali akumulasi di saham Pegas. Namun kalau kita lihat stokastiknya ini masih halfway down, jadi lebih baik tunggu hingga stokastik ini membentuk golden cross untuk kembali akumulasi. Lalu saham LPKR. Untuk LPKR juga masih terus turun dan bahkan sudah menembus level support 726 yang merupakan level support sejak tahun 2012. Ini masih belum ada tanda-tanda pembalikan arah Pak, jadi masih tetap wait and see terlebih dahulu untuk saham LPKR. Seandainya ada pembalikan arah tidak perlu khawatir untuk tinggalan karena saham yang turun dalam seperti ini maka kenaikannya akan bisa panjang dan berlangsung selama beberapa hari, jadi tidak usah khawatir, lebih baik tunggu sampai konfirmasi breakout menjadi bullish kembali baru masuk untuk lebih amannya. Kalau situasi seperti ini sebaiknya tunggu dulu, jangan mencoba untuk masuk Pak.
Demikian Pak Roma. Lalu Pak David Perdana untuk saham Telkom, Gajah Tunggal dan Medco ya. Untuk Medco dan Telkom sudah kami bahas, maka akan coba kami bahas untuk saham Gajah Tunggal. Ya, untuk Gajah Tunggal, kalau kita lihat memang trennya masih berada dalam downtrend channel, namun kalau kita lihat kemarin ada sedikit perlawanan pada tanggal 7 dan tanggal 6, maka ada peluang sebenarnya bagi Gajah Tunggal itu untuk menguji level resisten di 12.50. Namun dari indikator teknikal baik stokastik maupun MACD ada sebaiknya tunggu terlebih dahulu sampai ini mulai melandai pergerakannya dan bisa kembali akumulasi di rentang 1000 hingga 1050. Kita lihat di situ nanti area supportnya. Demikian Pak David. Lalu Ibu Suryani, apakah LPKR ada potensi untuk melorot lagi? Iya Bu, karena kita lihat kemarin kan ada support di 726 dan tampaknya kemarin kembali jebol supportnya. Jadi lebih baik tunggu dulu Bu sampai benar-benar ada pembalikan arah, karena ini support sepanjang 4 tahun pun ditembus. Kita masih menantikan arah berikutnya kemana dari sisi teknikalnya untuk LPKR. Pakuan juga kalau lihat dari indikator stokastik sebenarnya sudah ada di area oversold, namun dalam seminggu terakhir ini derajat ke penurunannya lebih dalam daripada bulan-bulan lalu, jadi masih menantikan apakah dia mampu menembus support di 570 atau tidak Bu. Kalau seandainya dia memantul 570 bisa diikuti pantulan, namun tidak untuk jangka waktu lama, paling 2 atau 3 hari maksimum untuk kembali take profit. Namun seandainya jika langsung jebol di 560, 570, maka kita lihat area support berikutnya di kisaran 540 Bu untuk Pakuan. Demikian Ibu Suryani. Lalu Ibu Heni untuk saham Wika, AALI, Jasa Marga dan SMGR. Baik. Untuk Wika, di sini kita lihat tampaknya sudah mulai ada konsolidasi dari penurunan yang cukup dalam dari bulan September kemarin. Di sini ada rentangnya cukup lebar di 2400 hingga 2600. Mungkin bisa coba buy on weakness di saham Wika jika sudah mulai mendekati area support 2400. Namun seandainya dia tidak sempat melemah dan justru kembali menguat dan menembus area resisten di 2600, maka bisa coba diikuti karena tidak menutup kemungkinan untuk kembali menguji level 2800 sebagai resisten sekaligus titik psikologisnya. Kalau kita lihat dari pergerakan moving average 20 hari, lalu ada 50 hari, 100 hari, dan 200 hari, tampaknya sudah mulai melandai dan ada peluang untuk saham Wika ini kembali dalam tren bullish. Jadi jika Ibu sudah ada barang, bisa coba di hold, dan seandainya ada pelemahan sedikit, bisa averaging down di saham Wika ini Bu Hani. Oh ya, untuk Wika sendiri ada update mengenai kontrak kereta cepatnya. Sudah signing untuk kontrak kereta cepatnya senilai 50-an triliun. Jadi ini adalah kabar yang bagus untuk Wika. Jadi Wijaya Karya sudah ditunjuk sebagai konsorsium untuk pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta dengan Bandung. Anggota konsorsium ini adalah diantaranya ada China Railway, lalu juga ada Sino Hydro Corporation. Kontrak ini senilai 4,3 miliar dolar atau sekitar 50 triliun rupiah. Jadi ini adalah sinyal yang bagus bagi saham Wijaya Karya. Demikian Ibu Hani, Bu Heni. Lalu ada saham AALI. Untuk AALI kita lihat di sini sudah waktu itu sudah break 16.500 ya Bu di bulan kemarin, dan kita lihat trennya dalam tren positif.
kalau kita di sini dari indikator stokastik sudah ada indikasi untuk melambat penurunannya dan mudah-mudahan dia kembali picking up, bisa kembali ke atas dan menguji level tertinggi sebelumnya di level 17.900. Jadi kita bisa lihat ada peluang untuk kembali menguat di saham AALI ini. Jadi Ibu bisa hold di saham AALI. Lalu saham Jasa Marga. Untuk Jasa Marga juga sudah mulai ada tanda-tanda pembalikan arah kemarin, namun ini ada sedikit koreksi sehat. Kalau kita lihat dari indikator MACD maupun stokastik ada peluang untuk koreksi, namun cukup sehat bagi saham AALI ini. Secara long term ini masih bisa di-keep karena tahun depan jumlah jalan tol yang dioperasikan oleh perseroan akan bertambah dan itu menjadi senyuman bagus bagi kinerja saham Jasa Marga ini. Kemudian Semen Indonesia. SMGR juga sudah ada pembalikan arah dan ada bangkit dari harga terendah di level 8.050 hingga sampai ke 93, namun tampaknya akan ada konsolidasi dengan area support di level 8960. Jadi selama level tersebut tidak ditembus ke bawah, maka masih aman untuk saham saham Semen Indonesia, Bu. Jadi masih bisa di hold. Berikutnya untuk Ibu Levi, untuk saham Akra, Astra, Antam, dan Alam Sutra. Bagaimana jika sudah memiliki saham-saham tersebut? Baik Ibu Levi untuk saham Akra. Ya, Akra ini 3 hari yang lalu sudah menembus support di 4 area support kuat break sebelumnya dan ini menuju membentuk area trading baru di support di 5.900. Jadi Ibu jika ada barang mungkin bisa coba averaging down di level 59 dan ditradingkan di area 59 hingga 6.400 Bu untuk saham Akranya. Lalu untuk Astra. Untuk Astra kita masih wait and see karena dia memang konsolidasi di rentang 75.70 hingga 7.940, tapi kalau kita lihat dari indikator stokastik tampaknya ada peluang untuk kembali melemah dan berpeluang untuk menguji support area di level 7.500. Jadi masih tunggu dulu Bu. Namun jika Ibu ada barang, sebenarnya industri otomotif sendiri sudah mulai ada perbaikan di tahun 2016 ini. Jadi seharusnya outlook-nya masih positif, ditambah lagi market share Toyota yang mana adalah dipegang oleh Astra mengalami penguatan signifikan semenjak diluncurkannya LCGC baru yaitu Toyota Kayla. Ini tingkat penjualannya cukup signifikan mengangkat market share. Jadi harusnya ini baik bagi Astra secara keseluruhan. Ditambah lagi untuk anak usaha Astra lainnya yaitu unit tractor dan saham batubara seharusnya bisa mampu menopang kinerja Astra keseluruhan pada tahun depan. Kemudian ANTM, Antam. Antam juga kemarin sebenarnya dalam tren positif Bu, namun pada tanggal 13 kemarin mematahkan uptrend channelnya dan sedang berada di area support 880 yaitu merupakan moving average 50 harinya. Kalau kita lihat di sini tampak ada sinyal positif sedikit di MACD dan stokastik sudah mulai golden cross, jadi harapannya ada sedikit peluang bagi Antam untuk berbalik dan target resisten terdekat ada di kisaran 940 Bu. Namun perlu kita lihat apakah ini masih kuat atau akan kembali berarah ke bawah karena lower downtrend channel yang kemarin akan menjadi support, jadi resisten yang kuat bagi saham Antam. Jika resisten ini ditembus maka tidak untuk kemungkinan bagi saham Antam untuk kembali menguji level Rp1.000. Lalu ada saham Asri. Alam Sutra tadi sudah kita bahas, akan sedikit dibahas bahwa Asri ini tampaknya masih dalam downtrend channel Bu. Jadi jika Ibu ada barang dan masih ada peluang untuk averaging down, tunggu dulu Bu sampai benar-benar dia breakout dari downtrend channel ini untuk kembali akumulasi sebagai averaging down. Demikian Ibu Levi. Berikutnya Ibu Vivi Astuti. Ya, sama-sama Bu. Pak Antonius juga. Lalu Pak Sultan Harmoko untuk Waskita dan KBLI.
Untuk waskita ini tampaknya masih akan cenderung sideways dengan rentang 2470 hingga 2580 Pak. Jadi masih bisa di tradingkan di rentang tersebut. Kalau kita lihat tampaknya level resisten 2575 hingga 26 ini cukup kuat, dan seandainya dia breakout ke atas maka bisa diikuti. Namun seandainya tampak melemah, lebih baik jual dulu dan kita menantikan support di 2460 sebagai entry point. Namun waspadai jika seandainya support 2460 ini juga jebol, maka bisa kita lepas dulu sebagian dan menantikan area support berikutnya di kisaran 2370 sebagai entry point kembali untuk buyback yang sudah dilepas. Jadi mengingat kondisi marketnya memang cukup volatile dengan situasi global yang agak-agak dinamis juga, jadi perlu diperhatikan portfolio Bapak Ibu sekalian, dan kami sarankan juga tidak untuk memegang terlalu banyak jenis saham karena akan sulit untuk memantau dan melacak masing-masing. Jadi jumlah saham yang tidak terlalu banyak namun manageable adalah lebih baik dibanding kita punya banyak jenis saham. Demikian Pak Sultan. Ya, sama-sama Bu Heni. Lalu Ibu Suryani untuk CTRP, baik Ibu. Untuk CTRP ini tampaknya ada peluang untuk menguji 670 Bu, namun nampaknya 670 ini adalah level yang cukup menarik untuk coba diakumulasi karena tampaknya sudah mulai terkonsolidasi di rentang 670 hingga 720 pada sebulan terakhir, jadi bisa dicoba. Sekaligus ini adalah tepat di area lower uptrend channel dari saham CTRP, bisa diuji. Namun seandainya dia justru tembus ke bawah seperti kejadian Antam kemarin, maka bisa coba dilepas dahulu dan kita kembali akumulasi di level bawah untuk averaging down di saham CTP. Jadi ini adalah level krusial, perlu diperhatikan juga untuk hari ini, apakah dia mantul ke atas atau justru menembus ke bawah. Demikian Ibu Suryani. Ya, tampaknya sudah 10 menit memasuki waktu trading, akan kami cukupkan untuk hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan mudah-mudahan tradingnya akan sukses untuk hari ini dan hingga akhir tahun 2016. Selamat pagi dan terima kasih.